Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Beranda Islami kembali mengudara ya, menemani indra dengar kalian semua Mitra Lovers. Setelah minggu kemarin memang ada kendala teknis ya, karena memang pemadaman bergilir. Dan untuk sore hari ini semoga lancar sampai selesai. Seperti tadi yang udah saya sebutkan di awal Mitra Lovers, untuk sore hari ini ya, bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, kita akan membahas tentang filosofi hijrah untuk tema di sore hari ini. Kalau yang saya tahu itu hijrah itu kan berpindah, tapi ini ada filosofinya nih di kata depannya nih Pak Ustadz. Nah di sore hari ini Pak Ustadz akan menjelaskan ya, pastinya dalam pandangan agama kita, agama Islam, tentang filosofi hijrah. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Momo, mitra sekalian. Ya, 2 pekan kemarin ini kita bisa kembali bertemu di sore hari ini. Jadi dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah 1 Muharram kemarin hari Selasa atau Rebu, karena ada 2 versi, 1448 Hijriyah. Tentu selain libur nasional gitu ya, jalan-jalan atau apalah namanya, kita juga perlu selalu merefresh pemahaman kita, karena bagaimanapun beberapa peringatan peristiwa ini memang mengandung pelajaran yang perlu kita perbaharui, perlu kita kontekstualkan dengan problem kita hari ini, tantangan kita hari ini. Jadi mitra sekalian, secara bahasa kita, saya pikir sudah sering mendengar, sudah sering membaca bahwa secara bahasa memang hijrah itu meninggalkan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi juga bisa kita pahami dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari kejelekan menuju kebaikan. Ini merujuk pada peristiwa berpindahnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Berarti sekitar 1000 tahun yang lalu ya. 1000 kurang lah ya. Tetapi tentu saja hari ini kita bisa memaknai hijrah bukan sekedar terbatas pada perubahan atau perpindahan tempat atau fisik, tetapi lebih luas lagi juga terkait dengan transformasi spiritual, perubahan secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya jelek menjadi baik. Bukan sekedar hijrah sebagai sebuah tren ya. Ya tentu itu tidak salah ya. Memang hijrah ini sekarang kayak menjadi sebuah gaya hidup ya. Dari sebelumnya misalnya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, dari yang tadinya nggak ikut kajian jadi ikut kajian ya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh para artis, sehingga ada istilah artis hijrah. Berarti hijrah terus. Nah tentu kita semua maksud saya itu juga harus tidak boleh kalah dengan semangat mereka-mereka yang menjadi public figure yang berhijrah, terlepas apakah kehijrahan mereka itu merupakan sesuatu yang tulus atau hanya sekedar membangun branding barangkali. Itu wallahu a'lam lah, kita serahkan ke masing-masing. Tapi yang jelas kita ini tidak boleh ketinggalan untuk senantiasa juga berhijrah. Nah, kita bisa merujuk pada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu esensi dari hijrah. Jadi intinya kalau dari hadis ini, esensi hijrah itu adalah perubahan menuju keadaan yang lebih baik sesuai petunjuk Allah. Baik di sini bukan baik terserah masing-masing ya, tetapi baik dalam arti secara normatif dan standar itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang berhijrah dari kebaikan menuju kejelekan, itu bukan berhijrah namanya.
tapi lebih ke penurunan ya. Sekali lagi, yang pertama secara filosofis hijrah itu adalah transformasi diri. Artinya kita sebagai manusia tidak boleh berhenti pada kondisi yang sama, tidak boleh statis. Kita harus senantiasa bisa terus berkembang menuju kualitas diri yang lebih baik. Itulah salah satu pelajaran dari hijrah. Secara filosofis itu seperti itu. Ini berangkat dari firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Betul bahwa hijrah kita ini juga atas perkenan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak akan mengubah kondisi kita, tidak mau menghijrahkan kita kalau kita tidak mau berhijrah. Jadi kalau kita punya kesadaran yang tinggi untuk punya kemauan untuk berubah dari yang sebelumnya gelap menuju terang gitu ya. Dari yang sebelumnya bahasanya mungkin sebelumnya tidak taat agama menjadi taat agama, itulah itu berarti kita punya semangat untuk merubah diri. Insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita itu. Artinya hijrah kita apalagi secara sosial, perubahan itu berawal dari perubahan pribadi. Artinya dengan kita berhijrah, dalam arti mengubah diri, mentransformasi diri, itu akan ngefek kepada masyarakat kita, Mbak. Masyarakat itu ya di lingkungan yang terdekat, dari keluarga, mungkin lingkungan RT, kompleks, sampai kemudian desa dan seterusnya, sampai bangsa kita ini. Jadi bangsa kita ini barangkali yang katanya sekarang dikatakan sedang tidak baik-baik saja, bisa mengambil spirit dari hijrah ini. Kita semua sebagai warga negara, khususnya yang muslim, bisa mengambil pesan dari hijrah ini supaya kita kemudian nanti bangsa kita ini juga semakin lebih baik. Baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mitra sekalian, secara filosofis kita bisa melihat hijrah itu sebagai sebuah proses. Sebuah sesuatu yang berlangsung terus-menerus, Mbak. Bukan sebagai sebuah peristiwa. Peristiwa kita pindah rumah itu misalnya. Nah, itu namanya peristiwa. Kalau hijrah itu lebih ke semangat berproses ke arah lebih baik atau transformasi tadi ya. Ya memang kalau kita lihat sejarah, Mbak, ketika Nabi hijrah itu bukan sesuatu yang mudah, banyak tantangan, banyak termasuk godaan, banyak tekanan, banyak komentar, halangan dan seterusnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat waktu itu yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu luar biasa. Pengorbanannya itu yang barangkali juga bisa kita ambil semangatnya dari kesabarannya. Tapi juga ada strateginya, Mbak. Kalau kita lihat sejarah Nabi ketika beliau bagaimana memperhitungkan supaya beliau dan pengikutnya itu bisa selamat sampai Madinah. Ada strateginya, ada kesabaran yang luar biasa, ada perjuangan yang tidak kenal lelah gitu ya. Jadi intinya karena ini proses, tentu hijrah itu bukan perubahan yang sifatnya instan, Mbak. Tapi proses yang berkelanjutan menuju kematangan dari berbagai aspek. Mungkin dari keimanan kita, dari ibadah kita, dari akhlak kita. Itu semua juga butuh hijrah, ya bahasanya ya menghijrahkan diri atau mentransformasi diri. Kemudian yang berikutnya secara filosofis, hijrah juga bisa kita maknai sebagai upaya mencari lingkungan yang lebih baik. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Nabi itu kan di Mekah itu kan mendapatkan tantangan. Tapi kemudian jauh di seberang kota Mekah ada yang namanya kota namanya Yathrib ya tadinya. Kemudian dirubah jadi Madinah. Jadi ceritanya penduduk Yathrib waktu itu seolah-olah kayak memberikan suaka politik, Pak, kepada Nabi itu. Kalau mau hijrah ke sana itu akan disambut, mereka siap mengikuti Nabi dan seterusnya. Itu berarti lingkungannya lebih kondusif. Jadi sekali lagi
hijrah Nabi itu waktu itu eh, di 622 Masehi waktu itu adalah membangun masyarakat yang lebih kondusif bagi pengembangan nilai-nilai agama Islam. Jadi waktu itu Nabi dakwahnya di Mekah itu agak tertekan, sehingga kemudian beliau mencari lokasi. Yang awalnya sebelum ke Yathrib, Nabi pernah mencari lokasi namanya Taif. Nah, waktu hijrah ke Taif itu tidak mendapatkan dukungan, Mbak, bahkan dilempari. Dilempari batu dan seterusnya. Nah, kemudian akhirnya hijrah lagi ke Madinah. Akhirnya beliau menemukan tempat yang sampai sekarang menjadi salah satu kota suci ya, selain Mekah. Mekah itu kelahiran kota Nabi awal, tapi kemudian waktu itu memang masyarakatnya belum mendukung. Beliau ke Madinah, dari Madinah kemudian beliau menaklukkan kota Mekah, dan akhirnya penduduk Mekah juga ikut mendukung dakwah Nabi. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita pun Mbak Momo boleh mencari lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita secara intelektual, spiritual, moral gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih mau kuliah, wah itu memilih lingkungan pendidikan itu juga hijrah. Mencari kos-kosan, mencari asrama, mencari perumahan, kalau bagi yang keluarga muda, itu juga berhijrah. Artinya kita harus mencari lingkungan yang kondusif. Ya, jangan kemudian asal mencari tempat itu ya. Ya tentu yang pertama mencari bagi yang belum menikah ya mencari pasangannya, mencari tetangga, nah kemudian pindah rumah misalnya begitu. Itu berhijrah. Nah, semoga dengan hijrah kita itu semuanya akan lebih baik. Kemudian Mbak Momo, mitra sekalian, kita bisa lanjutkan bahwa salah satu filosofi hijrah yang barangkali juga menjadi penting untuk kita teladani hari ini, hijrah ini sebagai sebuah simbol keberanian, Mbak. Keberanian meninggalkan zona nyaman, Mbak. Bayangkan itu waktu itu Nabi dan para sahabat itu meninggalkan keluarga yang tidak seiman gitu ya, yang menentang, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, itu kan luar biasa itu. Itu nyaman kan, tapi kemudian ternyata bisa ditinggalkan gara-gara membela sebuah keyakinan. Meninggalkan kampung halaman, harta, keluarga demi mempertahankan keyakinan. Wah, luar biasa. Ini kan betapa keyakinan itu adalah harta yang tak ternilai. Jadi bukan hanya keluarga, tapi juga keyakinan. Nah, oleh karena itu, kita hari ini juga bisa mengambil pelajaran seperti itu. Kita dalam hidup ini kadang-kadang butuh keputusan besar, Pak, untuk yang kemudian meninggalkan kenyamanan untuk sesuatu yang lebih baik, tentu saja, bukan sekedar nekat dan cari sensasi, bukan. Tapi kayak ada sesuatu yang kita pegangi, tapi karena itu menuntut sebuah semangat untuk berpindah, ya kita bisa pindah circle, pindah lingkungan, pindah tempat, mungkin tempat bekerja atau tempat tinggal dan sebagainya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, itu dibutuhkan keberanian dan perhitungan tentu saja. Kemudian yang berikutnya, sebelum nanti kita jeda, secara filosofis hijrah itu sebagai sebuah gerakan peradaban. Ya, jadi bukan hanya sekedar individu Mbak masing-masing hijrah gitu, enggak. Tapi adalah kayak semacam dengan semangat hijrah ini akan lahir sebuah tatanan baru. Masyarakat baru yang lebih adil, lebih toleran, lebih beradab ya. Artinya hijrah itu memiliki dimensi sosial, politik, dan peradaban, Mbak. Nah, jangan-jangan hari ini negara kita yang sedang dalam tanda kutip, ya ada yang menyebutnya lagi bergolak. Ada yang menyebutnya lagi apa Mbak? Baik-baik saja. Banyak ada yang menyebutnya lagi krisis. Nah, semoga ini adalah tanda baik untuk kita berhijrah secara nasional. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik Meet Lovers ya, semakin menarik untuk perbincangan kita di sore hari ini. Untuk kalian semua yang ingin bergabung, bertanya seputar tema filosofi hijrah itu sendiri, silakan di 0813 2615 1049 atau di line telepon 621 621. Kita break sejenak untuk commercial break berikut ini. Meet Lovers, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita ya di Beranda Islami di sore hari ini tentang filosofi hijrah itu sendiri. Silakan kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Baik Mbak Momo, Meet Lovers sekalian.
Selanjutnya kita akan membawa tema hijrah ini dalam kehidupan saat ini, Mbak, secara kekinian, kontemporer, kira-kira apa yang bisa kita gali. Jadi yang pertama, barangkali kita bisa lihat bahwa hari ini masyarakat kita hidup di era modern ini tentu salah satu yang menjadi persoalan itu ketika banyak orang mengalami kekosongan makna dalam pengertian lebih spiritual, visi kehidupannya itu barangkali perlu dirubah, yang barangkali kita sudah mulai terlalu matre gitu ya. Itu perlu kita rubah kembali supaya tujuan hidup kita ini menjadi lurus kembali sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi, supaya kehidupan kita ini lebih bermakna. Kita harus mengubah orientasi hidup yang barangkali sudah melenceng kembali ke makna hidup yang sebenarnya, bahwa kita ini hidup ini sesungguhnya bukan sekedar urusan mengumpulkan materi, bukan hanya sukses secara material, tapi lebih penting lagi adalah sukses secara spiritual. Tentu kita tidak meninggalkan target-target kita yang bersifat material, yang bersifat kebendaan, yang bersifat duniawi, karir, jabatan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita juga tetap harus mementingkan sebuah tujuan yang lebih jangka panjang, abadi, perennial, yaitu ketika kita bisa bisa mencapai kehidupan yang bermakna, kita bisa menyebut kehidupan yang bahagia di akhirat nanti, bukan hanya di dunia saja. Itu. Jadi kembali ke esensi dari hidup ini. Kalau di surat Az-Zariyat ayat 56 itu sudah sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa sih kita hidup ini diciptakan oleh Allah? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita senantiasa mengorientasikan hidup kita hanya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara ritual melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan secara ritual maupun ibadah dalam pengertian arti luas ya hidup itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang barangkali sangat-sangat relevan hari ini, kita bisa mengambil semangat hijrah dalam aplikasi yang lebih konkret, Mbak. Karena ini adalah era media sosial, ya tentu saja ya harus kita akui kadang-kadang kita ini dalam menggunakan media ini ya kadang-kadang cenderung negatif, misalnya dari segi konten-konten yang kita tonton, yang kita pilih. Nah, kita bisa hijrah itu supaya kita lebih banyak mengkonsumsi konten yang bermanfaat. Kemudian kita tidak terlibat dalam penyebaran hoax, ujaran kebencian. Itu bisa kita hijrahkan diri kita sebagai orang yang lebih bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi. Artinya teknologi yang kita miliki ini bukan untuk hal-hal negatif, tapi untuk kebaikan. Itu namanya juga hijrah. Untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, gitu ya. Jangan sampai dengan teknologi atau digital ini kita kemudian malah memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Kalaupun kita sebagai seorang produsen konten, maka konten yang kita produksi itu adalah konten kebaikan, bukan konten sampah, bukan konten malah menuju kejelekan. Nah, itu bagi yang produsen. Kalau yang sekedar konsumen media ya lebih selektif. Kemudian salah satu hal yang barangkali sangat rentan ya, sangat kentara itu menghinggapi anak-anak muda kita, Gen Z, generasi Alpha dan seterusnya. Itu adalah kadang-kadang kita ini sudah karena memang budaya digital ya, itu kemudian melahirkan karakter pingin cepet-cepet, instan. Nah, tidak mau berproses. Nah, mentalitas instan ini harus kita rubah, kita hijrahkan. Jangan hanya hanya untuk urusan hal-hal yang tadi bersifat tempat saja, tapi juga kebiasaan atau budaya dari yang mentalitas instan menjadi sikap yang mementingkan proses, lebih sabar, lebih tekun gitu. Itulah filosofi hijrah.
Nah, kita kadang filosofi ini terkikis dengan mentalitas instan tadi, karena pengen serba cepat gitu ya. Nyari apa itu kan sekarang serba cepat ya Mbak ya. Iya. Nah itu kadang mempengaruhi loh Mbak. Akhirnya kita jadi orang mau Gantung. berproses karena sudah dimanjakan dengan Iya. kecepatan. Nyari makan harus cepet, nyari alamat harus cepet, nyari apa lagi Mbak? Semua itu harus serba cepat sekarang. Bukan hitungan menit Mbak, hitungan detik. Dengan klik gitu untuk langsung tersaji. Langsung Ya. muncul. Ya tentu ada plus minusnya. Nah minusnya itu kadang-kadang kayak gitu, kita nggak sabaran jadi. Ketergantungan. Betul. Kemudian yang berikutnya, di era hari ini, masyarakat kita ini yang modern juga cenderung individualistik. Nah semangat hijrah itu mengingatkan pentingnya solidaritas. Gotong royong, kepedulian ini barangkali, karena kita kan, karena asik dengan gadget, akhirnya kita jadi individualis kan Mbak ya, jadi egois, ya, kurang peduli dengan kanan kiri. Nah itu yang perlu juga dikikis ya, kita berhijrah, jangan cuma menjadi pribadi yang individualistik, tapi juga harus pribadi yang lebih sosial. Meskipun ya sosial itu juga harus ada konteksnya, jangan asal ikut-ikutan gitu. Baik. Nah untuk bangsa kita hari ini, wah ini relevan nih. Tentu ini yang barangkali menjadi kritikan buat bangsa kita yang kemarin baru menangkap pejabat-pejabat yang korup, itu berarti ya hijrah itu dari korupsi gitu ya, ya menuju yang lebih integritas, ya menjaga integritas, moralnya dijaga, jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan. Nah, itu namanya hijrah moral. Bagaimana membangun kejujuran ini bagi mereka-mereka yang menjadi pemimpin Mbak, lebih amanah, tanggung jawab gitu ya. Nah, kira-kira begitu Mbak, tambah dari saya, nanti kita lanjutkan. Baik, Meat Lovers jangan kemana-mana ya, nanti juga akan kita sapa untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk kalian mungkin yang ingin bertanya, silakan masih ada kesempatan ya hingga pukul 5:30 sore nanti di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Baik, Meat Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini. Dan ini kita mau menyapa dulu untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Ustadz. Ya, silakan. Baik, yang pertama, Pak Ustadz maaf, mau tanya nih, apa kewajiban seorang anak laki-laki kepada ibunya itu berkurang setelah ia berkeluarga? Ini di luar tema, Pak Ustadz. Oke, jawabannya tidak ya. Jadi ketika seorang laki-laki menikah ya, itu tidak boleh meninggalkan kewajiban terhadap ibunya ya, terutamanya atau orang tuanya secara umum ya. Jadi seorang laki-laki itu punya amanah yang besar, 2 amanah ya. Yang pertama tentu saja berbakti kepada orang tua tetap dijaga, dan kemudian menunaikan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jadi keduanya harus kita jalankan secara seimbang. Jadi jawabannya tidak menghapus. Mungkin bentuknya agak berbeda, frekuensinya barangkali. Frekuensinya tentu tidak sesering yang waktu kita belum menikah, karena kita sudah punya tambahan tanggung jawab. Intinya seimbang, bukan untuk diperlawankan. Kita dulu pernah punya tema kan dulu kan, antara mertua atau orang tua atau istri atau dengan orang tua dan seterusnya ya. Intinya seimbang ya, karena memang dalil berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, itu memang umum. Misalnya kita bisa baca di surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dalilnya umum ya. Jadi tidak dibatasi karena kita sudah menikah kemudian kita meninggalkan berbuat baik kepada orang tua. Ya intinya tetap sebagaimana waktu kita belum nikah ya, kita harus menghormati, berbuat baik ya, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap gitu ya, adab, komunikasi ya, itu tetap harus dijaga. Kalaupun ada kesalahpahaman ya kita bisa luruskan, bisa menjadi penengah misalnya antara istri dengan orang tua misalnya begitu. Bahkan kita bisa membantu nafkah kepada ibu kita atau orang tua kita. Ya tentu kita harus sharing ya dengan istri kita bahwa ibu ini misalnya butuh ini kayak gitu ya.
harus disampaikan. Intinya anak laki-laki ini kalau ibunya membutuhkan sesuatu, barangkali mungkin dia kurang, mungkin dari bapak kita mungkin kurang gitu ya, nafkahnya, ya kita bisa bantu sebagai anak laki-laki. Begitu juga anak perempuan, menurut saya nggak masalah gitu. Kita pokoknya intinya seorang anak perempuan pun ketika menikah pun tetap punya kewajiban, tapi barangkali porsinya ya itu semua harus dikomunikasikan kepada suami. Tetapi suami yang baik itu tidak akan menghalangi seorang istrinya untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada bapaknya. Begitu menurut saya. Hanya saja mungkin secara kuantitasnya, kalau dulu mungkin harus sering ke rumah, itu sekarang berkurang, ya kan? Atau paling tidak ya atas seizin suami, kira-kira begitu. Saya pikir yang penting komunikasi lah. Jadi sekali lagi jangan kemudian gara-gara kita menikah kemudian kita meninggalkan atau mengurangi bakti kita kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah usia lanjut. Jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita, begitu. Barangkali menjaga silaturahim, menjaga komunikasi. Intinya hak-hak antara hak ibu, hak istri itu diseimbangkan. Ya, mungkin terkait dengan perhatian, perlindungan, begitu ya. Ya intinya seimbang lah, jadi indah. Ya. Sebenarnya agama Islam itu ajarannya sangat indah, sehingga kemudian sangat menekankan kehidupan yang harmonis. Begitu Mbak, barangkali tanggapan saya. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa lagi untuk selanjutnya. Pak Ustadz, bagaimana mengatasi pemikiran untuk hijrah menjadi lebih baik, padahal saya punya masa lalu yang kelam. Jadi saya merasa tidak pantas. Ya, dirubah pikirannya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Dalam pengertian, mungkin ada yang sangat kelam, ada yang agak kelam, ada yang sedikit kelam. Ya. Artinya terkait dengan dosa kan. Iya. Allah itu akan menerima siapapun hambanya yang mau datang kembali kepadanya, kemudian mengakui dosa-dosanya. Kalaupun itu terkait dengan manusia, ya kita harus memperbaiki bagaimana supaya manusia yang pernah kita sakiti bisa memaafkan kita gitu ya. Intinya tekad untuk menjadi baik itu tidak ada kata terlambat. Apakah Anda mau jadi orang yang sengsara? Tidak selamat di akhirat misalnya begitu. Jadi untuk menjadi baik itu tidak ada batasnya. Kapanpun, tapi ya jangan menunggu tua ya. Kalau sekarang ada kesadaran, menurut saya itu adalah sebuah fitrah, sebuah anugerah sebenarnya kalau Anda sadar. Nah, jangan hiraukan kata orang yang barangkali mempengaruhi pikiran kita. Alah dulu kayak gitu, jadi misalnya ada kata-kata sok lah, jadi lebih alim lah, sekarang beda lah. Ya itu bagi saya nggak harus diperhatikan ya. Artinya kita harus menunjukkan bahwa memang kita ini tulus ketika mau berubah ya. Jadi tolong sebaiknya jangan kemudian kita pelihara pikiran kata tidak pantas gitu ya. Karena kalau persoalan dosa itu semua orang berdosa. Yang baik itu orang yang berdosa tapi kemudian bertaubat, kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya gitu. Sebagaimana cerita yang bolak-balik kita sering ceritakan di acara kita ini. Dalam hadis itu ada cerita orang yang sudah membunuh 99 orang, ya kan? Iya, Pak Ustaz. Kurang kelam apa coba Bapak itu? Bunuh bukan cuma satu orang, 99 orang. Tapi kemudian dalam cerita di hadis itu, orang itu kemudian ingin bertaubat, akhirnya mendatangi seorang agamawan. Pertama ya, agamawan yang pertama atau kalau bahasa kiai, bahasa kita kiai. Kan dia bertanya apakah saya masih bisa diterima, kemudian jawabannya tidak. Kira-kira begitu. Akhirnya dibunuh sekalian tuh agamawan atau kiai itu, sehingga kemudian jadi genap 100. Tapi kemudian dia tetap ingin kembali kepada kebaikan, bertaubat. Akhirnya dia mencari agamawan yang lain, kiai yang lain. Akhirnya kemudian oleh kiai itu diberi motivasi, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian diberi saran kamu harus ke sana, ke sebuah lokasi atau sebuah lingkungan, ya bahasa kita hijrah kan. Iya. Akhirnya si orang yang sudah membunuh 100 orang ini bertekad kuat dan akhirnya mengikuti saran dari si tokoh ini. Tapi sebelum sampai tempat itu dia meninggal.
Bahkan dalam hadis itu diceritakan malaikat itu berdebat kira-kira ini diterima apa enggak itu. Ya. Akhirnya kelihatannya kalau dalam cerita itu jarak antara dia yang sudah meninggal itu dengan tempat yang mau dia kunjungi itu lebih dekat ya. Jadi akhirnya diterima. Bayangkan, belum ngapa-ngapain loh itu. Baru bertekad saja, kemudian dia melangkah itu sudah diterima. Apalagi kalau kemudian kita selain menyesali, bertekad ya, kemudian mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif, yang negatif-negatif itu dulu kita delete, kemudian kita tutup dengan hal yang baik. Insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira pandangan yang barangkali perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kemudian ini ada barusan yang bergabung, Pak Boleh, Ustadz. silakan. Ada Mas Ari di Kedung Banteng. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa arti kembali kepada fitrah yang sesungguhnya setelah seseorang melewati perjalanan panjang hijrah spiritualnya? Ya, fitrah itu maknanya sebenarnya lebih kepada kondisi di mana kita diciptakan oleh Allah. Misalnya, kita ini dari Allah itu sudah diciptakan sebagai orang yang mengakui Allah, mengakui Tuhan. Ya. Nah, itu namanya fitrah beragama namanya. Jadi siapapun kita, Mbak, apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, itu sebenarnya itu sudah membawa bahwa kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Itu namanya fitrah. Jadi sesuatu yang dari sononya Allah itu mendesain kita itu seperti apa, itulah fitrah. Dan itu positif, ya, dalam pengertian kebaikan. Maka ada istilah juga hanif. Hanif itu artinya orang yang cenderung kepada kebaikan. Jadi begitu, memang fitrah ini konsep yang khas Islami ya. Ya mungkin kalau bahasa lainnya atau bahasa agama lainnya mungkin disebutnya potensi, disebutnya dengan bawaan atau yang lain lah ya, tapi tidak sama persis ya. Cuma biasanya kalau fitrah itu bukan yang bersifat fisik. Seperti hewan dengan manusia kan ada yang sama kan, sama-sama pingin makan ya kan. Itu bukan fitrah, itu adalah sebuah ghorizah namanya. Ghorizah itu adalah sebuah dorongan yang alami yang ada pada diri dia. Itu biasanya tidak disebut dengan fitrah. Kalau fitrah itu lebih yang sifatnya abstrak, kayak keberagamaan, mengakui Tuhan, cinta kepada kebaikan, itu namanya fitrah. Ya. Begitu barangkali penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Oke, untuk Mas Ari terima kasih. Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi. Boleh, nggak apa-apa. Ada Mas Ian, Pak Ustadz, apa betul semakin kita mencoba lebih baik, ujian akan semakin datang kepada kita? Terima kasih. Ya, barangkali kan kita sering dengar ceritakan ya, artis yang berhijrah itu, misalnya tadinya tidak menutup aurat jadi nutup aurat kan. Kita sering dapat cerita kan, yang tadinya nggak sholat jadi sholat ini gitu. Yang tadinya non muslim jadi muslim misalnya kan sering ya. Kok jadi sepi jobnya, ya kan? Ya barangkali itu betul dalam pengertian kita mengaku beriman itu tidak langsung dipercaya oleh Allah. Sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali sebenarnya sih semua orang diuji. Hidup dan mati ini kan ujian sebenarnya kan. Sebagaimana di surat Al-Mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang telah menciptakan mati dan kehidupan ini untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Hidup ini ujian. Jadi sangat mungkin ketika kita ngaku orang beriman itu kok kemudian kita nganggap diterima begitu saja. Allah akan melihat seberapa besar nih imannya ini. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita ngaku orang beriman, kita berusaha menjadi lebih baik, tentu ada ujian. Karena masuk surga itu tidak gratis. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sementara belum disaksikan atau belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang sabar dan siapa yang mau berjuang. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang bahagia di akhirat, menjadi orang yang beribadah, menjadi orang yang muslim, yang taat, itu lagi-lagi
akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan kita. Nah, karena ketika kita mengaku beriman, kita harus istiqomah. Ketika istiqomah kan pasti ada ujian kan. Iya. Nah, kalau nggak ada ujian, gimana tuh tingkat keistiqomahan kita, ketangguhan kita, keteguhan kita? Kan harus dicoba dulu kan. Iya. Nah, misalnya kalau kita berlayar kan, berlayar itu kan mengarungi kehidupan. Kalau nggak ada ombak kan berarti kan belum terbukti siapa yang tangguh ya menjalani kehidupan ini. Tentu semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti itu. Kalau kemudian ada orang yang ini juga pernah ditanyakan ya, ada orang tidak menjadi baik hidupnya, dia menempuh kejahatan terus menerus, ya kan, dia melanggar aturan. Tapi kok kayaknya hidupnya enak-enak saja. Nah, iya. itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu artinya pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi semua diuji, bukan hanya yang orang yang baik. Orang yang tidak baik pun diuji. Iya. Tapi ujiannya posisinya beda. Nah, kira-kira begitu. Barangkali itu bisa sedikit ya menjernihkan sesuatu yang kadang-kadang sering kita bingungkan. Begitu, Pak. Baik. Untuk Mas Ian, terima kasih Pak Ustadz. Kita jeda sejenak dulu untuk commercial break sejenak. Ya. Baik, Metallovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Untuk sore hari ini, silakan Pak Ustadz kita lanjutkan lagi untuk tema kita di sore hari ini. Ya, sebagai penutup dan sekaligus penegas, penguat apa yang kita bicarakan hari ini, saya mengulangi kembali bahwa pada dasarnya secara filosofis, hijrah itu bisa kita maknai sebagai upgrade diri tapi berkelanjutan. Kita mengenal ada istilah upgrading. Upgrading itu artinya peningkatan diri secara terus-menerus. Sebagaimana prinsip perubahan. Jadi hijrah itu adalah etos berubah, bergerak, ya, jangan statis, jangan mandek. Ya. Tapi semua perubahan atau gerakan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan bangsa ini berubah kalau kita tidak merubah diri. Jangan berharap negara kita berubah, keluarga kita berubah kalau kita tidak merubah diri. Semua harus punya tanggung jawab. Kalau dalam keluarga kita nggak boleh menuntut saja, tapi kita sendiri tidak menunjukkan perubahan. Jadi bukan menunggu keadaan menjadi baik, tetapi bagaimana kita mengambil langkah aktif untuk memperbaiki diri. Semoga saudara-saudara kita, mahasiswa kita yang sedang menyuarakan aspirasi itu bagian dari semangat hijrah untuk mengambil langkah aktif untuk memperbaiki bangsa kita ini. Tapi semua harus memperbaiki diri sendiri dulu, jangan hanya melihat orang lain saja. Kita harus melihat diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya secara barangkali aktual terkait dengan dunia digital, ya kalau kita selama ini barangkali hidup di tengah budaya medsos yang sering memunculkan istilah takut ketinggalan tren, FOMO gitu ya, atau ngikuti gaya hidup orang lain, maka kita bisa rubah dengan semangat hijrah ini, bahwa hidup kita ini bukan sekedar mengikuti tren, tapi tentu kita harus punya tujuan yang milik kita sendiri, dari yang sifatnya ideal gitu ya, bahwa misalnya kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian jangan sekedar viral hidup ini, ya, tapi menjadi hidup yang punya tujuan. Purposeful life, hidup yang bertujuan, jangan hidup yang asal hidup. Iya, Pak Ustadz. Kemudian yang berikutnya lebih otentik, ya, dalam pengertian lebih ke diri kita, menghargai keaslian. Jangan memuja-muja sesuatu yang bersifat citra, ya, artifisial. Kita pernah bikin tema artifisial, pribadi artifisial. Jadi jangan membuat hidup kita ini hanya sebagai dibuat-buat, bukan yang sebenarnya. Kejujuran, ketulusan itu harus menjadi gaya hidup kita. Kemudian salah satu, ya mungkin kita sebut penyakit atau gangguan hari ini yang terjadi gara-gara scroll media kita gitu ya. Itu kita kadang-kadang sering menghadapi kecemasan, overthinking tentang masa depan, pendidikan, pekerjaan, termasuk jodoh dan seterusnya. Itu jangan sampai dipelihara. Kita harus
berubah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan usaha yang keras, optimis. Jangan pesimis tapi menuju yang optimis. Kemudian sesuatu yang menjadi cara karakter Gen Z sekarang itu biasanya tanpa arah, scroll-scroll yang tidak jelas, menuju sesuatu yang lebih terarah, bernilai. Kalaupun kita menjadi konsumen konten, ya konten itu harus diseleksi supaya lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Karena salah satu tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kemudian kalau kita jadi produsen konten, itu harus betul-betul meninggalkan atau membuat konten yang lebih produktif, yang bermanfaat, yang menimbulkan kebaikan. Jangan sampai membuat konten yang malah membuat kerusakan. Selektif dalam memilih informasi dan hiburan. Kemudian juga jangan lupa kita harus kembali bahasa kita ya, mungkin kembali menguatkan diri kita dengan prinsip keagamaan ini menjadi penting. Jadi hidup ini sebenarnya yang berubah itu hanya yang sifatnya bahasa kita alat saja, Mbak. Prinsipnya nggak berubah loh. Ya kan? Iya. Dari dulu orang jujur tuh ya penting kan? Kejujuran tuh penting. Betul. Apa gara-gara zamannya berubah kita kemudian jadi berarti sekarang yang penting tidak jujur. Ya, jangan begitu kan? Sama nilai-nilainya kan? Iya. Yang berubah itu paling HP-nya dulu masih jadul, sekarang teknologinya bagus. Itu aja yang berubah, ya enggak? Iya. Tapi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang prinsip itu tetap, ya kan? Dari dulu yang namanya kerja keras itu yang akan dibutuhkan kalau kita pengen sukses. Apa kemudian sekarang peristiwa itu berubah? Tidak kan? Ya, kalaupun ada orang yang kelihatannya nggak kerja keras gara-gara ayahnya itu, ya paling berapa sih gitu ya. Iya, kita kan sering mungkin ngiri ya. Oh itu enak kelihatannya itu. Dari harta bapaknya, balungan gede dia. Harta warisannya dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi sayangnya kita ini keturunan ke-8. Jadi nggak dapat. Iya, Pak Ustadz. Baik, itu saja barangkali tema kita hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Tentu masih banyak hal yang bisa kita kembangkan dari tema hijrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Ustadz ya untuk penjelasan di sore hari ini tentang filosofi hijrah. Dan untuk Mitra Lovers yang ingin tahu tentang tema-tema sebelumnya dalam Beranda Islami, jangan lupa untuk kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Karena di sana semuanya ada tema beranda untuk hari ini maupun yang sebelumnya. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.